Ketemu lagi kita di kelas komunikasi pemasaran terpadu. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan topik model komunikasi dalam komunikasi pemasaran. Oke teman-teman, tentunya saya yakin teman-teman sudah mendapatkan beberapa topik ini di kelas-kelas sebelumnya, misalnya di kelas pengantar ilmu komunikasi, teori komunikasi 1 dan juga teori komunikasi 2. Pada dasarnya model komunikasi secara jamak bisa digunakan untuk menjelaskan konteks atau praktek implementasi komunikasi pemasaran. Hanya saja ada beberapa yang mungkin lebih relevan, lebih tepat digunakan dalam implementasinya. Beberapa yang sering sekali digunakan adalah misalnya model Laswell, di mana tentunya ada source, message, channel, dan lain-lain. Itu semuanya berjalan sampai akhirnya nanti kembali lagi ke source lagi ya, ke sumbernya ya. Jadi ada feedback, receiver, noise, dan lain-lain. Lalu juga ada modelnya Sheldon and Weaver dan juga Scrum. Pada dasarnya semuanya membicarakan bahwa proses komunikasi itu selalu ada sumber, ada message dan channel, dan juga ada penerima. Dalam konteks komunikasi pemasaran sangat penting untuk kita bisa menyampaikan pesan yang tepat untuk audiens kita atau nantinya menjadi potential customer, yang akhirnya kita juga harus memahami receive feedback yang diberikan oleh mereka itu seperti apa sebagai bahan dari evaluasi. Jadi bentuknya semuanya sebenarnya secara kontekstual itu semuanya bisa digunakan, tapi ada beberapa yang secara spesifik bisa lebih relevan dalam komunikasi pemasaran. Nah, model ini tentunya semuanya sudah mengenali ya, ada proses encoding, decoding gitu, dan message media di tengah, yang di bagian-bagian tengah ini teman-teman nanti akan merepresentasikan bagaimana kita memilih pesan, bagaimana kita memilih channel yang tepat untuk kita gunakan dalam penyampaian pesan. Dan respons dan feedback itu merupakan bagian dari evaluasi program komunikasi pemasaran yang sudah kita buat. Jadi semuanya ini sangat penting dalam implementasi komunikasi pemasaran terpadu, karena kita sebagai sender tidak hanya memikirkan message dan medianya saja, tapi harus bisa mengevaluasi di bagian-bagian paling bawah ini, bisa mengevaluasi bagaimana hasilnya di audiens. Nah, dalam pertemuan kita kali ini, saya akan lebih banyak membahas beberapa teori yang secara spesifik sangat relevan dengan komunikasi pemasaran. Nantinya juga bisa menjadi inspirasi kalian kalau misalnya digunakan untuk mengerjakan skripsi. Nah, perlu teman-teman semuanya ingat bahwa dalam marketing, dalam komunikasi pemasaran atau marketing communication, objektifnya merupakan hal yang sangat objektif dari program tersebut, merupakan hal yang sangat penting. Di mana, nah kalau di sini kita bisa kembali lagi ke bagannya, kita sebagai source atau pembuat pesan ini membuat keputusan-keputusan, decision terkait dengan siapa target kita, bagaimana positioning dari produk kita, bagaimana kita mengelola program yang kita buat sampai akhirnya bisa menghasilkan yang disebut outcomes. Nah, outcomes dari komunikasi pemasaran tentunya yang diharapkan adalah ekuitas merek. Di sini bisa dilihat ya, enhancing brand equity, dan juga mempengaruhi perilaku dari audiens kita. Tentunya konteks brand equity ini nanti secara dalam akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Jadi bukan di pertemuan yang kali ini. Akan tetapi perlu dilihat lagi. Di sini bentuknya semuanya triangle ya. Jadi dari program kita berharap ada outcomes dan juga ada evaluasi dari program. Jadi kita tidak hanya membuat untuk mencapai goals, tapi juga mengevaluasi, karena bentuknya semuanya adalah cycle yang akan berputar. Nah, lalu teman-teman, di bagian yang selanjutnya teman-teman bisa melihat bagaimana tadinya model komunikasi yang sudah kita lihat, yang punyanya Scrum, Laswell tadi sudah kita lihat, ini kemudian diinterpretasikan dalam konteks komunikasi pemasaran. Jadi ada communication objective, di sini ada mulai dari awareness, image, influence, behavior, dan juga ada proses pembentukan pesan. Pesan di sini kita maknai sebagai bisa dalam bentuk iklan, bisa dalam bentuk sales promotion,
bisa dalam bentuk personal selling ataupun pesan-pesan yang ada atau kita buat melalui digital. Gitu. Nah, lalu sebagai receiver atau target audience, bagaimana mereka memaknainya akan menghasilkan outcomes yang berbeda-beda. Bagaimana awareness mereka terhadap merek akan berbeda, bagaimana attitude atau perilaku mereka akan berbeda satu dengan orang yang lain atas banyak faktor itu tadi. Lalu teman-teman harus lihat di tengah itu ada noise atau interruption. Nah, interruption ini yang harus diminimalisir dalam program komunikasi pemasaran yang kita buat. Nah, semakin dalam lagi, sebenarnya teman-teman kalau mau kita pahami dalam konteks komunikasi pemasaran itu ada beberapa hal yang penting. Dalam proses kognisi, kita mengenal ada dua teori di sini, ada CPM sama HEM. Nah, teman-teman nanti akan bisa membedakan bagaimana konsumen itu berpikir dengan metode CPM, lalu bagaimana konsumen itu berpikir dengan model HEM, gitu ya. Ini nanti merupakan turunan dari model yang lebih besar lagi. Gitu. Tunggu dulu, belum sampai ke sana. Nah, intinya kita mau menggunakan pendekatan yang mana dulu nih dalam mendekati konsumen kita, dalam mengelola pesannya. Kita mau mendekati konsumen secara rasional, logis, atau mau mendekati dengan emosionalnya mereka. Dalam konteks CPM yang pertama, konsumen itu dianggap menjadi seorang sosok manusia yang sangat logis, sangat rasional. Mereka membuat pertimbangan-pertimbangan yang matang dalam membuat keputusan. Sehingga di sini ada stagesnya. Mulai dari stage yang pertama, mereka terekspos oleh information. Jadi mereka mendapatkan informasi atau pesan atas merek yang ingin kita sampaikan. Jadi level awareness-nya sudah mulai kita targetkan di sini ya. Lalu yang kedua adalah paying attention. Bagaimana mereka memperhatikan pesan tersebut. Belum tentu ada iklan dan kemudian mereka memperhatikan. Jadi stage kedua ini penting. Ketika ada suatu informasi, apakah mereka akan memperhatikan atau ya cuek aja gitu. Nah, ketika stage yang kedua ini terlewati, mereka akan masuk ke stage yang ketiga, yaitu comprehend. Bagaimana mereka mencoba memahami informasi tersebut. Bisa tertarik, tapi dia tidak ingin memahami lebih jauh karena hanya tertarik saja. Gitu. Jadi memberikan atensi lebih, tapi tidak ingin mengetahui lebih jauh. Tapi comprehend jauh lebih dalam daripada hanya memberikan perhatian. Mencoba memahami pesan. Dan yang keempat adalah agreeing with comprehend information. Dia agree atau enggak dengan informasi yang diberikan. Oke, ini ada iklan AC. AC ini harganya murah, lalu low watt, lalu juga aman untuk lingkungan misalnya. Dengan dia punya teknologi ABCDE gitu misalnya. Nah, agree nggak dia dengan konsep itu? Kalau dia agree, dia akan further naik ke stage yang kelima, yaitu retaining. Pesan yang sudah diberikan akan retain di dalam benaknya. Kemudian selanjutnya dia akan retrieving information, menggali lagi informasi, tidak hanya dengan informasi yang tadi, tapi juga informasi yang lain, termasuk background yang dia miliki, historicalnya dia, value yang dia miliki, semuanya akan relevan dengan informasi yang dia dapatkan. Lalu di stage ketujuh dia akan decide dari segala macam atau banyak alternatif AC, mana nih yang paling relevan dengan yang dia butuhkan, yang dia inginkan. Mulai dari balik lagi nih, kita ngulik lagi mana yang dia kenali, mana yang secara value paling tepat, mana yang secara harga paling cocok untuk dia, baru kemudian dia acting, membuat keputusan. Jadi kalau kita lihat, CPM ini menjelaskan proses yang sangat panjang dari bagaimana manusia itu berpikir. Tapi pertanyaan selanjutnya, tidak semua manusia, tidak semua konsumen itu melakukan proses pemikiran yang panjang. Sehingga kemudian model ini didebat. Kayaknya enggak segitunya deh saya mau beli. Kalau saya mau beli lipstick misalnya, cewek nih, kita mau beli lipstick, kayaknya saya enggak gitu-gitu banget gitu. Kayaknya ada diskon aja terus langsung beli gitu misalnya. Atau karena diajakin temen aja gitu langsung beli. Sehingga kemudian muncul model yang kedua teman-teman, yaitu HEM. Gitu. The Hedonic Experiential Models. Di dalam Hedonic Experiential Models di sini rasionalitas konsumen itu sangat dipertanyakan. Dia menyatakan bahwa
pembeli atau konsumen itu tidak rasional dalam pembeliannya, semuanya itu hanya berbasis emosional. Gitu. Ada unsur-unsur tertentu yang ingin mereka tonjolkan, ada influence yang lebih besar dibandingkan hanya logika berpikir saja. Ada experiential proses yang mereka alami sehingga kemudian mereka membuat keputusan seperti itu. Gitu. Jadi di sini kemudian ada beberapa hal yang ditonjolkan. Kalau kita membuat iklan yang CPM, yang rasional, itu akan muncul harga terbaik, diskon hanya hari ini saja, atau dapatkan 7 kelebihan dari hotel X gitu ya. Jadi pendekatan-pendekatannya sangat rasional. Teman-teman bisa lihat di contohnya. Lalu pendekatan kedua yang di HEM yang digunakan justru sesuatu yang super, fantastis, fantasi gitu ya. Jadi bagaimana dia menghubungkan sebuah merek yang sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau teman-teman lihat di sini contohnya, ini iklan mobil. Mobilnya mah biasa aja gitu, tapi bagaimana dia mengemas iklannya seolah-olah mobil ini menjadi superhero, punya performance yang luar biasa gitu, fantastis, hebat. Nah ini kan sebuah penggambaran yang muncul dalam pesan iklan, dimana ini kembali lagi tergantung, kita harus pahami dulu STP-nya, segmenting, targeting, dan positioning dari target audiensnya. Target audience lebih tepat didekati dengan konsep CPM atau HM karena dua hal yang sangat berbeda, gitu ya. Konteksnya akan berbeda dan belum tentu model yang satu tepat untuk konsumen yang seperti ini, model yang satu lebih tepat untuk konsumen yang seperti apa. Jadi ini yang harus kita pahami dulu gitu sebelum kemudian mengelola pesan itu sendiri. Nah, dari semuanya itu akan menghasilkan cue terhadap konsumen untuk kemudian akhirnya membeli, gitu ya. Nah, dua konteks ini, dua pendekatan ini, CPM dan HEM, ini sebenarnya merupakan turunan dari konsep yang lebih besar, yaitu teori elaboration likelihood model. Mungkin teman-teman sudah mendapatkannya, seharusnya sudah mendapatkannya terkait dengan bagaimana pola pikir manusia. Di elaboration likelihood yang dikeluarkan atau dicetuskan oleh Cassiopo ini, manusia itu berpikir dengan dua rute, sentral dan peripheral. Central route itu merupakan rute yang lebih panjang di mana konsumen itu menggunakan tata cara berpikir, stages, logika, kognitif, dan lain-lain. Sementara kalau peripheral route jalur samping, jadi sifatnya lebih cepat. Nah, sehingga kalau di sini misalnya kita mau tanyakan mana sih kalau CPM pakai yang mana, HM pakai yang mana? Karena CPM membutuhkan proses yang lebih panjang tentunya, dia merupakan turunan dari central route dalam elaboration likelihood. Sementara HEM merupakan turunan dari peripheral route, di mana manusia langsung melakukan action atas sebuah pancingan, gitu, pancingan pesan, pancingan diskon, pancingan teman dan lain-lain. Jadi sistemnya lebih pendek. Kalau teman-teman kaitkan lagi dengan high involvement dan low involvement buying, high involvement buying itu biasanya ya, tapi tidak selalu, itu sangat relevan atau sangat erat dengan central route. Karena high involvement, orang tidak bisa memutuskan dengan cepat. Tidak ada orang yang membeli mobil, keluar lihat mobil bagus langsung beli, enggak. Karena high involvement butuh effort yang lebih untuk membeli mobil. Sama dengan membeli rumah, membeli tiket perjalanan yang jauh, liburan, itu high involvement. Semuanya dipikirkan dengan matang. Jarang sekali ada, tapi jarang sekali orang yang berpikir secara singkat dalam membuat keputusan-keputusan yang seperti itu. Sementara peripheral route itu sangat erat dengan produk-produk yang low involvement, yang ya udah beli aja lah gitu, nggak usah mikir panjang. Beli es krim, beli permen, beli minuman dingin gitu misalnya, itu merupakan barang-barang yang erat dengan peripheral route, di mana konsumen tidak berpikir panjang dalam membelinya. Sehingga kalau teman-teman lihat lagi, pergi ke Indomaret nih, pasti yang namanya permen, namanya tisu kecil, tisu basah, kalau sekarang tuh hand sanitizer itu muncul di kasir, coklat gitu misalnya, itu muncul di kasir karena
Peripheral sangat cepat proses pembeliannya tanpa berpikir panjang. Nah, lalu juga ada teori of reason action. Reason action lagi-lagi ini sama dengan judulnya, bahwa konsumen membeli berdasarkan alasan tertentu. Jadi semuanya itu berdasarkan alasan, tidak ada yang sifatnya impulsive buying. Jadi lagi dia sangat erat dengan peripheral role, dimana ketika konsumen membeli ada yang namanya satu, attitude towards a brand. Bagaimana sikap dia atau cara dia berpikir terkait dengan sebuah merek. Dua, keyakinannya atau ekspektasinya, kalau aku punya merek itu atau produk itu, aku akan bisa seperti apa sih nantinya, aku akan bisa menjadi seperti apa, atau aku bisa membuat apa, aku bisa menghasilkan apa. Lalu yang ketiga adalah positive or negative evaluation. Dari aku menggunakan produk itu bisa dievaluasi apakah hasilnya positif atau negatif. Biasanya berkaitan dengan pengalaman masa lalu. Nah, dari tiga hal ini akan menjadi satu bagian yang kita sebut sebagai theory of reason actions. Nah, ini sangat tepat sekali kalau misalnya kalian akan gunakan dalam penelitian nantinya konteks sikap atau keputusan pembelian yang terstruktur di Central Road tadi. Ya, selanjutnya kita akan mendiskusikan terkait dengan step of communication. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa komunikasi itu dalam model yang pertama adalah one step. Mass media menyampaikan pesan kepada orang yang ditargetkan, pada audiens yang ditargetkan. Tapi kalau teman-teman ketahui, semakin kesini tidak semudah itu mencapai audiens, bahwa audiens bisa mendapatkan informasi dari mana saja, tidak hanya dari televisi, tidak hanya dari surat kabar, tapi bisa dari handphone, dari gadget, dari teman, dari tetangga, dan lain-lain. Sehingga prosesnya tidak bisa one step, tapi bisa two step atau bahkan multiple step. Nah, untuk menginterupsi proses ini, prosesnya kan sangat panjang gitu ya. Kemudian muncul yang disebut opinion leader. Opinion leader bisa mengarahkan audiens atau target konsumen itu menuju ke arah yang kita inginkan sebagai pemilik merek. Diyakini bahwa opinion leader bisa mengiring opini dan keputusan pembelian dari konsumen itu sendiri. Nah, opinion leader yang seperti apa ya pertanyaannya? Nah, semakin kesini kita bisa pahami bahwa yang namanya opinion leader itu bisa diartikan menjadi brand ambassador, endorser, selebgram, artis mungkin gitu. Kalau kalian lihat ada beberapa orang yang menggunakan sebuah merek, sebuah produk tertentu, kemudian orang lain heboh banget nih ingin mengikuti. Nah, itu yang disebut sebagai key opinion leader. Jadi misalnya temennya pakai A, kemudian temen yang lain ikut. Si artis B pakai merek Chanel misalnya, atau pakai merek yang baru saja muncul tuh misalnya Made for Makeup, semua orang ikut. Tasya Farasya lagi heboh menggunakan produk yang baru gitu, semuanya orang langsung ikut misalnya. Nah, itu salah satu fungsinya dari opinion leader, bisa membangun product involvement, self involvement, termasuk word of mouth yang kemudian menjadi salah satu bagian dari apa yang dipercayai oleh konsumen. Nah, sebenarnya one step dan two step lalu multiple step itu merupakan turunan dari ballot theory, di mana ballot theory percaya bahwa media itu memiliki strength untuk memberikan informasi kepada audiens. Bahkan kemudian ketika kondisinya pun kompleks, dia sebenarnya masih bisa mengelola informasi itu sendiri. Ballot teori yang awalnya dulu hanya satu arah, sekarang dimodifikasi menjadi two step bahkan multiple step flow dalam menghasilkan pengaruh terhadap konsumen. Sehingga akhirnya kalau dulu audiens itu dianggap sebagai seorang yang pasif, sekarang bisa menjadi orang yang aktif dan reaktif terhadap informasi. Beberapa contoh opinion leaders, misalnya kita bisa lihat di sini Atta Halilintar misalnya. Atta Halilintar ngeluarin apa orang beli, lalu ini Awkarin gitu ya. Walaupun kontroversial, tapi apa yang dia munculkan di vlognya orang-orang ngikutin gitu. Nah, mereka one step before the trend. Jadi orang-orang yang bisa membuat tren jauh sebelum tren itu muncul.
ketika berbicara tentang tren, ini akan erat hubungannya dengan innovation theory yang dikeluarkan oleh Rogers. Di konsepnya Rogers ada sebuah ide di mana konsumen atau masyarakat atau manusia atau audiens itu mengalami step untuk kemudian memahami sebuah inovasi. Mulai dari knowledge, dia memiliki pengetahuan atas produk, lalu persuasion, bagaimana mereka tertarik memiliki feel terhadap sebuah produk, decision, membuat keputusan pembelian. Nah, kalau di innovation theory memang yang namanya keputusan itu menerima atau reject, gitu ya. Jadi sama sebenarnya konsepnya. Lalu implementation, membeli, dan confirmation. Confirmation itu bagian dari evaluasi atas apa yang sudah mereka lakukan dalam pembelian tersebut. Selanjutnya, teman-teman, ketika kita tadi membicarakan tentang opinion leaders, konteks inovasi yang dikeluarkan oleh Rogers ini sangat erat sekali karena dia memiliki konsep di mana yang namanya manusia itu ada yang namanya innovators. Ketika kita bicara tentang opinion leaders, innovators itu adalah si opinion leaders. Mereka one step before the trend or maybe they are the trend itself. Nah, hanya saja sayangnya namanya innovators itu jumlahnya selalu lebih kecil. Kalau innovators itu banyak, itu bukan inovasi lagi gitu. Nah, kita ini nih akan terbagi menjadi early adopters, orang yang mengikuti tren lebih awal dibandingkan yang lain. Early majority, orang yang habis tahu temennya pakai A, ikut-ikut pakai A. Atau orang yang lagi heboh banget, atau besok aja lah kalau lagi nggak heboh. Misalnya beli boba antrinya 2 jam nih kalau sekarang. Nah, kalau minggu depan mungkin nggak antri. Nah, itu late majority, orang yang tidak serta-merta mengikuti tren, tapi dia akan ya udah nanti aja gitu, nggak keburu-buru gitu. Atau laggards, orang yang sama sekali skeptis terhadap tren. Apa itu tren? Aku tidak peduli atas tren itu apa. Gitu. Aku punya gayaku sendiri. Orang-orang yang anti mainstream itu adalah laggards dalam teorinya Rogers. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hierarchy of effect. Dalam hierarchy of effect, manusia dipahami memiliki 3 tahapan dalam proses berpikirnya. Mulai dari kognitif di otak, di benak atau knowledge, lalu efektif dari pemahaman di otak itu sampai ke feel, emotion, gitu, feeling, lalu konatif itu sifatnya behavior atau perilaku. Ada beberapa pendapat yang dimunculkan oleh Strong, misalnya konsep AIDA, attention, interest, desire, and action. Jadi kalau attention itu memberikan perhatian, interest itu tertarik, desire itu sudah ada rasa, action itu misalnya membeli. Atau konsep yang kedua itu Dagmar, dikeluarkan oleh Coley, gitu ya. Dia pakai ACCA, awareness, comprehension, conviction, dan action. Atau 3D yang dikeluarkan oleh Levin and Steiner, knowledge, awareness, liking, or preference, conviction, dan purchase. Di sini kalau teman-teman lihat sebenarnya konsepnya itu hampir sama. Saya membagi tabelnya berdasarkan tahapan kognitif, afektif, dan konatif. Mau yang dipakai yang mana? Silakan, mana yang lebih tepat gitu ya. Karena semuanya merupakan sebenarnya pengembangan satu sama lain. Jadi hampir-hampir sama saja. Lalu muncul adoption yang dikeluarkan oleh si Rogers, awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption. Lalu processing dari Maguire, presentation, attention, comprehension, retention, dan behavior. Konsepnya semuanya tuh sama saja. Cuman kalian bisa lihat bagaimana mereka saling mengembangkan satu sama lain, menambahkan. Misalnya, kalau di adoptionnya Rogers, setelah di action dia ada evaluation misalnya, jadi dia mengevaluasi lagi proses yang sudah dia buat. Nah, jadi semua ini merupakan beberapa teori yang sangat relevan dengan komunikasi pemasaran yang bisa digunakan. Semuanya terkait dengan bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia mengelola message, bagaimana manusia mengartikan message itu sendiri, dan bagaimana kemudian message yang dipahami itu kemudian berkaitan dengan apa yang dirasakan dan mempengaruhi motivasi untuk membeli. Dari saya terkait dengan model komunikasi dalam komunikasi pemasaran cukup sekian, tapi teman-teman masih bisa untuk melanjutkan diskusi lagi dengan dosen pengampu di kelas masing-masing. Semoga materi hari ini cukup menjelaskan terkait dengan model komunikasi dan mengerucutkan bagaimana cara kita memahami konteks dan proses komunikasi yang kita gunakan dalam komunikasi pemasaran. Oke.
Oke, terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini. Selamat membaca-baca lagi materi yang ada dan semoga semakin mencerahkan. Dadah!